Sugeng rawuh sedaya pemirsa Kitab Mawas Diri. Kali ini saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Di Manakah Pintu Kematian? Mengenal Ki Ageng Pengging. Ki Ageng Kepu Kenongo adalah adik dari Kiai Ageng Kepu Kanigoro yang dimakamkan di Desa Samiran, lereng Gunung Merapi. Beliau anak dari Kiai Ageng Pengging Sepuh yang berjuluk Prabu Sri Mangkurung Handayaningrat. Semasa hidupnya, beliau mendapat bimbingan ilmu dari Syekh Siti Jenar, menikah dengan kakak perempuannya Ki Ageng Putu, dan mempunyai anak Joko Tingkir atau Mas Karebet, dan menjadi raja kerajaan Demak berjuluk Sultan Hadiwijoyo, yang menikah dengan Retno Pembayun, putri dari Sultan Trenggono. Ki Ageng Kepu Kenongo meninggal karena penyerbuan pasukan Demak atas pimpinan Sunan Ngudung atau Syekh Jawar Sodik, atau yang terkenal dengan sebutan Sunan Kudus. Menurut serat pitutur, beliau meninggal bukan karena dibunuh Sunan Kudus, tapi meninggal dengan kehendaknya sendiri karena diberi pilihan yang sangat sulit. Ingin keluarganya yang selamat atau dia yang selamat. Sunan Kudus pun tidak berhasil membunuh beliau. Dengan mengambil jalan kebijaksanaan, beliau bersedia mati demi rakyat Pengging dan keluarganya. Karena murid Syekh Siti Jenar, beliau bisa meninggal seperti gurunya dengan cara mengeracun jiwanya sendiri. Pengging diserang Demak dalam legendanya dikarenakan beliau mengikuti ajaran Syekh Siti Jenar yang dianggap mempunyai aliran sesat. Walaupun sebenarnya Syekh Siti Jenar sangat menekuni ajaran kemarifatan, yang bisa menerima ajaran tersebut adalah orang-orang yang sudah dalam pergulatan pengolahan rasa, dan beliau tidak mengurusi politik karena terlalu sibuk mengurusi rasa untuk mencari jati dirinya yang sejati. Tapi sebenarnya itu adalah bahasa politik yang ditiupkan kepada masyarakat untuk mendapatkan dukungan moral untuk melakukan tindakan. Murid Syekh Siti Jenar yang menjadi Kiai Ageng hampir tersebar menyeluruh di Pulau Jawa. Ditakutkan karena pengaruhnya sangat luas akan mendirikan kerajaan baru, dan yang menjadi sasarannya adalah Ki Ageng Kepu Kenongo, karena beliau adalah anak keturunan Brawijaya V yang notabene ditakutkan akan mendirikan Mojopahit tahap kedua. Silsilahnya adalah sebagai berikut. Ayah Kiai Ageng Purwotosidik bernama Pangeran Handayaningrat atau Jaka Sengara, atau Kiai Muhammad Kebungsuan atau Ki Ageng Pengging Sepuh, putra Syekh Jumadil Kubro, Troloyo Mojokerto. Ibu Kiai Ageng Purwotosidik bernama Raden Ayu Retno Pembayun, putri Prabu Brawijaya V, Raja Mojopahit terakhir. Adapun saudara kandung Kiai Ageng Purwotosidik atau Ki Kepu Kanigoro diantaranya sebagai berikut. 1. Ki Ageng Kepu Kenongo atau Kiai Ageng Sihabudin, ayah Jaka Tingkir. Kedua, Ki Ageng Kepu Amiluhur. Yang ketiga, Raden Ayu Retno Pandang Kuning. Yang keempat, Raden Ayu Retno Pandang Sari. Yang kelima, Raden Kepu Sulastri. Adapun silsilah Kiai Ageng Purwotosidik atau Kepu Kanigoro adalah sebagai berikut. 1. Rasulullah Muhammad SAW berputra Sayyidah Fatimah Az-Zahra, berputra Sayyidina Husain, berputra Sayyid Ali Zainal Abidin, berputra Sayyid Muhammad Al-Baqir, berputra Sayyid Jafar Sodik, berputra Sayyid Ali Al-Uraidi, berputra Sayyid Muhammad, berputra Sayyid Isa bin Muhammad, berputra Sayyid Ahmad Al-Muhajir, berputra Sayyid Ubaidillah, berputra Sayyid Alwi, berputra Sayyid Muhammad, berputra Sayyid Alwi, berputra Sayyid Ali Khali Kasam, berputra Sayyid Muhammad Sahib Mirbat, berputra Sayyid Alwi Ambil Faqih, berputra Sayyid Abdul Malik Az-Zamatkan,
berputra Sayyid Ahmad Jalaluddin, berputra Sayyid Husain Jamaluddin, berputra Sayyid Maulana Ahmad Jumadil Kubro, berputra Sayyid Muhammad Kabungsuwan atau Pangeran Handayani-ningrat atau Jaka Sengara, berputra Kiai Ageng Purwoto Sidik, berputra Ki Kepo Kenongo, suami Nyai Gadung Melati dan ayah Roro Tenggok atau Roro Sekar Rinonce. Adapun silsilah Kiai Ageng Purwoto Sidik atau Ki Kepo Kanigoro dari pihak ibu adalah sebagai berikut. 1. Prabu Brawijaya V, Raja Majapahit terakhir, berputra Raden Ayu Retno Pembayun, suami Pangeran Handayani-ningrat, berputra Kiai Ageng Purwoto Sidik, Kiai Ageng Penyu Biru, suami Nyai Gadung Melati dan ayah Roro Tenggok atau Roro Sekar Rinonce. Perlu diketahui bahwa Nyai Gadung Melati, istri Kiai Ageng Purwoto Sidik atau Ki Kepo Kanigoro, dan putrinya Roro Tenggok atau Sekar Rinonce merupakan pertapa yang menjadi cikal bakal dusun Sekardangan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Dalam berbagai pengembaraannya, Nyai Gadung Melati dan putrinya Roro Tenggok atau Roro Sekar Rinonce mempunyai beberapa petilasan, diantaranya berada di daerah A. Sekardangan, Kanigoro, Blitar, B. Maliran, Ponggok, Blitar, C. Kanigoro, Blitar, D. Bendelonje, Talun, Blitar, E. Dayu, Nglegok, Blitar, F. Kademangan, Blitar, G. Selokajang, Srengat, Blitar, H. Genjong Wulingi, Blitar, I. Batu Malang, dan lain-lain. Semua tahu bahwa Ki Ageng Pengging adalah murid kinasih dari Syekh Siti Jenar. Berikut saya akan sampaikan beberapa diskusi tentang spiritual antara kejawen dan Islam yang disampaikan dua tokoh besar, yaitu Syekh Siti Jenar dan Ki Ageng Kepo Kenongo atau Ki Ageng Pengging. Inti pertanyaannya adalah, di manakah Allah itu dan di manakah pintu kematian itu? Kanjeng Syekh Siti Jenar menanyakan kepada sahabat spiritualnya sekaligus sosok yang sudah dianggap sebagai anaknya sendiri, yaitu Ki Ageng Pengging alias Kepo Kenongo, dengan menanyakan. Syekh Siti Jenar bertanya, "Ono ing ngendi Allah iku?" atau "Di manakah Allah?" Ki Ageng Pengging tersenyum. Dia tidak menjawab namun malah melontarkan pertanyaan. "Ane ngendi talaning pati? Di manakah pintu kematian?" Keduanya terdiam, lantas tertawa bersama-sama. Pertanyaan Kanjeng Syekh Siti Jenar sebenarnya telah dijawab oleh Ki Ageng Pengging melalui sebuah pertanyaan. Kala Kanjeng Syekh Siti Jenar menanyakan di manakah Allah, Ki Ageng Pengging menjawab di manakah pintu kematian. Pintu kematian tak lain ada dalam Sang Hidup. Dari Sang Hidup, maka pintu kematian dan pintu kehidupan berada. Allah tidak lain ada dalam Sang Hidup atau urip, karena Allah tidak lain adalah hidup atau urip itu sendiri. Dan setiap makhluk merasakan hidup. Berarti Allah sebenarnya manunggal dengan seluruh makhluk. Oleh karenanya keduanya lantas tertawa. Dan manakala Kanjeng Syekh Siti Jenar kembali melontarkan pertanyaan, "Ono ing ngendi tununge urip?" atau "Di manakah tempat Sang Hidup?" Ki Ageng Pengging tersenyum dan menjawab, "Ono ing galihing kangkung, ono ing gigiring punglu, ono ing tapaking kuntul anglayang, ono ing susuing angin." Berada di hatinya tumbuhan kangkung, berada di sudut pelor atau mimis, berada di jejak burung bango yang tengah terbang, berada di tempat kediaman angin, dan kembali keduanya tertawa. Ada yang tahu tumbuhan kangkung. Tumbuhan kangkung berlobang di tengahnya, di sanalah letak hidup. Ada yang tahu sudut pelor atau mimis yang bulat adalah semua bentuk tubuhnya, di sanalah letak hidup.
ada yang tahu jejaknya Kuntul Mapur. Di sanalah letak hidup. Syekh Siti Jenar akhirnya memeluk Ki Ageng Pengging dengan penuh kecintaan luar biasa. Tapi keduanya dieksekusi pemerintahan Demak Bintoro dengan alasan menyebarkan ajaran sesat dan hendak mengadakan makar kepada pemerintahan. Konon ceritanya, keduanya menyempatkan waktu selama 3 hari untuk berdiskusi tentang pencapaian spiritualitas masing-masing. Kanjeng Syekh dengan tasawuf Islamnya, sedangkan Ki Kepo Kenongo dengan ajaran Siwa Buddha. Kanjeng Syekh bertandang ke Pengging, meninggalkan aktivitas mengajar para santri di Cirebon, dan Ki Ageng Pengging menyempatkan diri istirahat dari tugasnya sebagai penguasa Pengging selama 3 hari. Setelah 3 hari, mereka mendapatkan kesimpulan tak ada beda Islam dengan Siwa Buddha, dan diakhiri dengan membuat tumpeng nasi kuning sebagai simbol Ning Hening atau jernihnya kesadaran spiritual mereka yang sudah mencapai ranah universal. Yang masih belum mencapai ranah universal sukanya ribut melulu, berebut kulit semata. Sepenuhnya adalah simbolik. Maul Hayat, air hidup. Tirta Manikmoyo, air pusat ilusi. Siapakah yang pusat ilusi? Tak lain adalah hidup. Merekuk Maul Hayat atau Tirta Manikmoyo artinya telah merekuk kesejatian hakikat sang hidup atau Tuhan atau Allah. Makanya dulu Kanjeng Sunan Kalijogo saat mewejangkan huruf alif sebagai lambang tauhid, kesatuan semesta, tiada lagi yang lain di dunia ini kecuali Allah. Dan manakala alif diberi garis atas atau fathah, maka bunyinya A. Jika dikasih garis di bawah atau kasroh, maka bunyinya I. Dan manakala diberi tanda seperti huruf 9 di atas atau domah, maka bunyinya U. Kanjeng Sunan Kalijogo menjabarkan bahwa alif adalah Tuhan, Allah, urip atau sang hidup. Tanda baca adalah makhluk-makhluk yang merupakan bagian dari Tuhan, Allah, urip atau sang hidup. Jika tanda baca ini dirangkai, maka akan berbunyi A-I-U alias aku iki urip atau aku ini hidup. Jadi makhluknya pun sebenarnya adalah sang hidup pula. Makam Ki Ageng Pengging. Kota Surabaya merupakan tempat peristirahatan bagi Ki Ageng Pengging. Ki Ageng Pengging adalah ayah dari Mas Karebet alias Joko Tingkir, atau yang lebih dikenal dengan Sultan Hadiwijoyo, Raja pertama Pajang. Konon Ki Ageng Pengging yang bernama asli Kepo Kenongo tersebut dimakamkan di Jalan Ngagel 87 Surabaya. Di komplek makam itu tidak ada papan nama, tertutup tembok setinggi 3,5 meter, dan hanya ada satu pintu masuk yang sempit. Otomatis tidak banyak yang menyangka bahwa di balik tembok bercat putih itu bersemayam salah satu tokoh besar Jawa dan para pengikutnya. Setidaknya hal itu diakui sendiri oleh pemilik komplek makam itu, Erwin Sosor Kusumo, 51 tahun. Erwin yang mengaku salah satu keturunan Ki Ageng Pengging itu mengatakan, komplek makam tersebut merupakan warisan turun-temurun dari keluarganya. Di komplek pemakaman seluas 30 kali 30 meter persegi itu, pesarian Ki Ageng Pengging, yang juga salah seorang murid Syekh Siti Jenar, itu terletak di dalam cungkup di pojok dekat pintu masuk. Turut disemayamkan pula para murid atau pengikut Ki Ageng Pengging di sekitarnya. Total ada 15 pengikut Ki Ageng yang dimakamkan di komplek tersebut. Mereka adalah Mbah Endang, Mbah Wali Peking, Mbah Ajiroko, Mbah Wongso, Mbah Prabu, Mbah Purbo, Mbah Surokuning, Mbah Boyo, Mbah Ronggo, Mbah Moh, Mbah Muhammad Kojim, Mbah Saleh, Mbah Ibrahim, Mbah Sapu Jagat, Mbah Sikit, dan Mbah Kadal Buntung. Komplek pemakaman yang tampak sederhana itu tampak teduh dengan banyaknya pohon seperti pohon kamboja, mangga, kemuning, dan lain-lain yang memayunginya.
Tembok yang mengelilinginya adalah bangunan lama yang dibuat pada tahun 1975. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga pembahasan ini dapat menambah pengetahuan kita tentang Ki Ageng Pengging atau Kepo Kenongo. Salam Rahayu, Sagung Dumadi.